kosong. Ini kayaknya orang lagi pada sibuk ini deh. Novel sih. Ya baru satu nih. Halo Mbak Nahiatul Zahra. Ah, lumayan nih, rame nih. Ya baru 3 nih, kayak pada bakar ayam semua ya. Halo Mbak. Masih sepi ya Mbak? Baru 3. Si Ervan katanya 15 menit lagi, dia lagi pelayanan di rumah sakit. Jadi ditunggu ya kawan-kawan. Waduh, hilang lagi satu nih. Ini Anggi, halo Anggi. Waduh, Yorici, halo Yorici. Ntar ya kawan-kawan. 15 menit lagi, 15 menit lagi. Kira-kira jam 7.45 lah. 7.45 kayaknya Ervannya udah ini. Ya, baru masak. Masak apaan, Mbak? Anu kah, bakar-bakar kah? Aduh. Ntar ya kawan-kawan. Saya ke toilet dulu. Kabar koin. Ditutup plaster saya. Yang komen hayu itu siapa Haris? Enggak, belum ada. Masak air. Ya lah. Siapa lagi nih? Ya, makin berkurang nih. Story 22. Oh ya, tumblernya udah nyampe nih Mbak. Baru kemarin nyampe. Apa masak air? Mas Bram, halo Mas Bram. Ya udah lama nggak ini. Masa klimis sih Mas? Ini agak jatuh nih. Ya ntar disensor. Abdi Salam. Oh nih nih Ervan udah ini. Ini gimana caranya? Gue live. Hmm? Oh ya, cuman saya nggak bawa ini ya Mbak, nggak bawa botolnya. Ervan kok belum bisa join ya? Terima. Oke. Firman, halo Firman. Mas Fahmi. Ini gimana ya caranya ya? Biar si Ervan bisa. Udah di ACC nih. Saya coba WA Ervan. You have at
Bentar ya teman-teman. Masih ada kendala jaringan nih kayaknya. Oke, udah di-accept. Oi, Cek. Ervan. Kirain tadi nggak bisa. Oke. Gimana Aman pelayanan ya, udah ya. selesai? Pelayanannya gimana? Gimana gimana? Pelayanannya udah selesai di Sudah, rumah sakit. alhamdulillah. Oke, Ya, oke, ini oke. tapi masih di rumah sakit, Hah? belum pulang. Tapi aman lah ya, bisa lah ya untuk waktu. Aman bisa. Malah kondusif di Oke. sini harusnya. Mm-mm. Oke, oke. Ini masih 5 orang nih. Ntar lagi lah ya, 5 menit lagi kita ini. Jadi kok di mana Boleh, gini, Van? oke. Di kampus ini, Hah? Erlangga, rumah sakit universitas. Di Rumah Sakit Universitas Airlangga. Oh, berarti di Surabaya lah ya? Gimana sekarang? Gimana kabar? Baik, baik. Udah makin terlihat tua nih, coy. Oh, Anak udah mau masuk SD kan? Oke, makanya baru lima. tapi kalau orang ini kabarin ya, kalau stabil. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa kali ya, kita mulai aja ntar ya. Udah nunggu. Kan nanti juga bisa dilihat di ini, di postingan GBN-nya. Oke, teman-teman semua, selamat datang di talk show GBN yang ke berapa ya kira-kira, yang ke-11 kalau nggak salah, dari Mas Isa. Yang Coba cek ke-16, dulu, cek maaf, dulu. yang ke-16. Nah, di sini kita akan sedikit ini ya, ngobrol-ngobrol sama Mas Ervan terkait tentang COVID, terutama di Omicron sendiri. Mungkin ya teman-teman sudah tahu lah kira-kira ya, apa itu Omicron sebagainya. Cuman di sini kita akan lebih membahas dengan bahasa-bahasa mungkin yang lebih mudah kita pahami gitu. Misalnya kan kalau kita dengar di TV ya Mas Ervan, kayak itu agak susah kita cerna gitu. Belum lagi persoalan nama corona yang berubah-ubah gitu kan, ada delta dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita mungkin ngobrol santai aja gitu. Gimana cara kita membahasakannya supaya kita lebih mudah mengerti. Karena saya pernah dengar ini Mas Ervan, dengar satu podcast gitu kan dari Pak Gita atau apa gitu, katanya salah satu bentuk imunitas tadi itu adalah mengetahui apa yang perlu kita lawan gitu kan. Selain dari imunitas dari vaksin dan sebagainya gitu. Nah, itu untuk kita paham ini kan kita coba lebih mengenal lagi gitu. Apa sih yang kita hadapi dan apa-apa yang perlu kita persiapkan dan sebagainya. Nah, untuk berbicara itu kita akan ngobrol dengan Mas Ervan sendiri. Kebetulan beliau ini teman satu angkatan saya di GBN ya. Kita angkatan 2018 kalau nggak salah berangkat ke Sebatik. Cuman kita beda desa nih. Saya di desa Bambangan, Aku nah, Mas bingung. Ervan yang Bunyu. Nah, untuk saat ini Mas Ervan mungkin nanti bisa cerita Mas Ervan kesibukannya apa dan sebagainya dan berkegiatannya apa nih di sini gitu. Biar kita juga tahu nih, oh ternyata Mas Ervan sekarang di sini ini lagi ngerjain ini nih dan sebagainya. Ya boleh deh Mas Ervan cerita sedikit tentang dirinya. Oke, brother. Jangan Mas lah, kita seangkatan aneh banget manggilnya Mas. Biar biar agak kelihatan formal coy. Ya, dulu. Ini kayaknya kita jadi perkenalan dulu nih ya, teman-teman Iya, sekalian. perkenalan dulu. Namaku Ervan ya, Ervan Abdisalam. Sekarang kalau mungkin feedback dulu. Kalau sebelumnya kita sama-sama di GBN di tim KKN menuju Sebatik ya, tahun berapa tadi? 2018 ya. 2018. 2008 ya, dan kita tergabung di sini waktu itu masih sama-sama bermahasiswa ya. Terus kemudian setelah berjalan waktu setelah lulus dari UMY S1, aku ngelanjutin
aku atau saya nih, saya aja ya. Saya Aku aja coy. ya melanjutkan studi profesi di Universitas Jenderal Sudirman di pendidikan profesi apoteker itu angkatan ke-7 ya, dan kemudian disumpah menjadi apoteker dan alhamdulillah keterima S2 di Kebijakan dan Manajemen Farmasi Universitas Erlangga. Jadi ini udah jalan 1 semester, udah hampir selesai. Semester pertamanya tinggal luas. Terus mulai dari bulan Juni apa Juli ya? Ya sekitar itulah lolos melamar pekerjaan di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Nah di sekarang aktivitasnya kalau sebelumnya pas lolos itu masuknya di eh, depo khusus infeksi ya, khusus infeksi termasuk COVID-19. Jadi di sini di Rumah Sakit UNER ini kita punya bahkan didaulat sebagai pelayanan COVID terbaik waktu itu oleh Gubernur Jawa Timur di Rumah Sakit Universitas Erlangga karena sistemnya itu satu gedung tersendiri. Jadi pelayanan COVID itu dipisahkan dari pelayanan yang lainnya sehingga kalau ada dikhawatirkan transmisi ataupun penularan segala macam itu insya Allah bisa diminimalisir dengan adanya gedung tersendiri tadi yang sudah bertekanan negatif. Ketika gedung itu bertekanan negatif, jadi dia tidak akan menyebar keluar apapun yang nanti seperti virus-virus dan segala macam infeksius lah pokoknya itu nggak menyebar keluar. Terus habis itu pindah pekerjaan di unit masih di Rumah Sakit UNER tapi sekarang di unit onkologi dan penyiapan aseptik ya. Itu lebih kepada penyiapan obat-obat untuk kemoterapi dan juga ke depan rencananya mau untuk penyiapan obat-obat steril juga. Nah, berkaitan dengan COVID memang nanti akan coba kita ulas ya sedikit pengalaman dari aku sendiri. Aku lagi. Aku aja lah ya biar santai ya. Iya. Aku Pengalamanku aja coy. beberapa lama bekerja di depo farmasi khusus infeksi dan COVID-19 dan siapa tahu kita bisa berbagi ilmu juga ya. Jadi nggak dalam hal ini bukan berarti aku ngisi di sini bukan berarti aku paham karena kita sama-sama masih dalam tahap belajar. Siapa tahu ada teman-teman yang lebih paham, monggo untuk bisa saling sharing. Gitu mungkin bro untuk pendahuluannya dari personal. Hmm. Hmm. Nah itu ya teman-teman. Berarti kan artinya kita cukup relevan lah hari ini ya bercerita dengan Mas Ervan ya. Dari latar belakangnya tadi dia juga sedikit menghadapi lah tentang persoalan COVID ini dan kebetulan di secara pendidikan beliau juga seorang apoteker nanti juga mungkin bisa bercerita tentang ya vaksin dan sebagainya gitu ya. Saya kira Mas Ervan sedikit paham lah gitu ya. Nah, di sini kita juga sharing-sharing sih untuk teman-teman yang mau nanya nanti boleh langsung munculkan aja di komen gitu ya, Mah. Nanti bisa Ervan nanti bisa menjawab gitu kita bisa berbagi di sini. Mungkin langsung ke ini aja ya, Van ya. Kita ke materinya aja gitu tentang Omikron ini. Nah, ini kan ada nama baru. Sebenarnya ini apa sih itu? Apakah itu masih sebangsa COVID atau gimana? Dan kenapa kok ini ada nama yang berbeda-beda? Mungkin bisa sedikit cerita deh, Van. Saya juga bingung nih Omikron apa? Saya kirain jagung gitu. Tahu-tahu COVID. Namanya macam-macam ya. Iya, Oke. makanya kita juga Masih pusing. stabil ya? Ya. Masih, masih kok. Soalnya di tempatmu macet-macet nih, Ar. Apa ada problem di dirimu atau di jaringanku? Enggak ya? Enggak. Di tempatku, kalau video mungkin agak buram, cuman suara lancar kok. Oke, baik. Nah, Oke, berkaitan dengan Omikron ya. Sebenarnya mm-mm. ini unik ya, untuk penamaan COVID itu dia berdasarkan abjad dari Yunani. Abjad dari Yunani itu kalau kita tahu, dari alfa, beta, dan seterusnya aku juga nggak begitu hafal ya sebenarnya. Dan seterusnya sampai dengan kepada Omikron. Mungkin kita pendahuluannya lebih ke bahas apa sih COVID itu dulu ya kali ya. Meskipun Iya benar. sebenarnya pembahasan COVID ini di
sebagian kalangan dan salah satunya kalangan kesehatan itu menganggap kayak sudah kurang relevan. Bahkan diprediksi ke depan itu misal ada riset-riset tentang COVID itu ada kemungkinan dia sudah akan meredup ya karena efek dari vaksinasi, herd immunity. Nah, tapi nggak apa-apa kita bahas karena ini masih sangat jadi concern kebijakan malah ya oleh pemerintah, bahkan bisa mempengaruhi kondisi ekonomi negara ya nggak? Ini Bro Hari kan latar belakangnya ekonominya, kita bisa share Iya, iya. masalah itu juga nanti. Nah, COVID ini kita tahu namanya COVID-19 itu nama dia atau nama penyakitnya ya. Kenapa disebut COVID-19? Karena dia muncul di tahun 2019 ya, coronavirus disease tahun 2019 gitu sebenarnya kan kalau diperpanjang, di akhir sekitar bulan Desember di Wuhan, konon katanya di salah satu pasar di sana ya, kita nggak tahu karena belum pernah kesana, beritanya seperti itu. Kemudian mengoutbreak sampai ke seluruh dunia. Hmm, Aman ya? ntar jaringan kali ya. Halo, udah stabil? Man? Oke, Udah, oke. udah balik. Udah Ya, oke. sekitar tahun Hmm. 2020-an itu kemudian dianggap sebagai pandemi ya. Kita persingkat aja sampai ke situ. Yang Hmm. kenapa disebut pandemi? Karena memang dia mewabahnya mengglobal ya. Nggak cuma sekelas endemik, yang endemik itu terlokalisasi. Tapi ini dia seluruh dunia dan bahkan menjadi concern seluruh kebijakan negara akibat dari termasuk baik itu kebijakan masalah kesehatan sampai dengan kebijakan perekonomian. Nah, terus COVID ini kalau mau kita bahas ya, dia sebetulnya benda yang sangat kecil. Kalau mau ngelihat itu pakai mata, gini nggak bakal kelihatan. Ya kan? Makanya yang khawatirnya itu kita nggak bisa melihat dia, tapi dia bisa menginfeksi kita. Apa ya, semacam kamu nggak ngerti ngapain gitu kan, lagi nyantai segala macam, tahu-tahu ternyata dia sudah masuk di tubuh kita. Nah, gimana dia bisa masuk ke tubuh kita? Pertama lihat dulu dari strukturnya. Struktur dari COVID itu, kenapa juga dia dinamai coronavirus ya? Karena bentuknya memang seperti corona, bermahkota gitu ya. Dia bulat. Sebenarnya ini penggambaran ya, tapi faktanya itu nggak bulat sempurna. Dia masih agak membentuk kurang begitu beraturan. Ini dilapisi oleh lapisan lemak. Nah, lapisan lemak ini itu punya protein spike, kurang lebih. Kalau mau tak gambar tuh gini ya. Mudah-mudahan gambarku bagus ya. Tapi jelek sih kayaknya. Ya, nggak apa. Coba ya. Nah, Iya, iya. jelek tapi maaf ya. Jadi tuh Wah, kan gini ya. mirip kok, mirip mahkota Ini kayak ini. ya nanti lihat di Google deh kalau mau yang lebih bagusnya, soalnya ini Nah, seadanya banget. Nah, ini yang tangan-tangannya ini disebut dengan protein spike ya. Nah, dia itu bisa masuk ke tubuh kita itu melalui protein spike ini. Dia menempel melalui protein spike ini ke sel pernapasan kita sampai ke paru-paru. Nah, di karakteristik virus itu, apapun virusnya, dia nggak bisa hidup tanpa inang. Jadi dia harus menempel ke sesuatu, baru dia bisa hidup dan berkembang biak. Karena pada dasarnya, dia itu bukan yang makhluk hidup sebenarnya ya. Jadi dia butuh inang untuk bisa hidup. Isinya itu cuma RNA ataupun DNA. Sering ya dengar ya kalau disebut RNA atau DNA gitu iya. ya. Nah, kalau khusus dalam COVID ini, dia di dalamnya itu RNA. Nah, RNA itu semacam mungkin bisa dibilang ya apa namanya, data genetik. Mungkin kalau di dalam istilah informatika itu semacam data. Dan itu sarana dia bisa berkembang biak. Lewatnya gimana? Ketika nanti bikin satu atau dua
atau masih sedikit nih ketika dia pertama menempel ke dalam sel kita. Masuk misalkan melalui pernapasan atau lewat mulut sampai ke aliran pernapasan sini. Yang di dalam badannya tadi itu keluar, ya. Ketika keluar, ini nanti di sel kita dia akan memperbanyak, dan perbanyakan itu jauh berkali-kali lipat. Ya, dan setelah dia memperbanyak diri, dia akan tumbuh lagi menjadi virus baru, dari sel itu muncul keluar seperti bentuk virusnya coronavirus tadi. Nah, dari situ dia akan perbanyakan terus sampai nanti akhirnya mulai menimbulkan gejala tertentu. Nah, kalau kita bahas gejala mungkin nanti ke depan ya, yang jelas bisa ada yang bergejala, ada yang enggak. Nah, semakin dia nanti memperbanyak diri tanpa ada perlawanan dari tubuh kita, maka dia bisa menimbulkan macam-macam ya, seperti contohnya kalau disebut gejalanya mirip dengan pneumonia. Jaringan kok ya. Pernafasan itu fungsinya akan berkurang. Nah, itu karakteristik coronavirus. Kenapa dia kemudian bisa punya banyak nama sampai dengan Omicron sampai sekarang? Karena potensi mutasi dia yang ternyata luar biasa. Dan kalau mau kita sederhanakan, sebenarnya seperti pada umumnya virus flu ya. Kan ya mungkin ya, Bro Har mungkin kadang-kadang pilek, kayaknya waktu KKN pernah deh kamu pilek ya kan waktu itu ya. Sering malah. Nah, gitu kan. Itu kan sebenarnya karena virus juga. Dan kenapa orang masih bisa sering tertular flu, kita kena juga segala macam, karena dia bermutasi. Apa yang mutasi? Ya macam-macam. Nah, kalau kasusnya di COVID ini, yang mutasi itu spike-nya tadi, yang dia bisa nempel tadi. Ya, itu dia berubah-ubah. Dan ini adalah proses alamiah yang dimiliki virus. Karena dia butuh inang untuk hidup. Kalau dia nggak bisa berkembang, dia nggak bakal hidup, gitu kan prinsipnya. Sama mungkin kayak kita lah manusia, misalkan kita pengen hidup atau pengen sukses gitu, kita harus berkembang gitu kan. Nah, virus juga punya proses alamiah itu, gitu kan. Begitu, sehingga dia kemudian merubah-rubah bentuknya, pokoknya sampai dia bisa nancep lagi gitu. Nah, perubahannya itu ada beberapa macam tadi, mulai dari alfa, beta, dan seterusnya. Dan dalam proses ini WHO itu kemudian mengklasifikasikan, ada yang disebut dengan VOC ya, atau variants of concern, dan juga VOI, variants interest. Nah, apa bedanya? Kalau variant of interest ini, dia terbukti mewabah di satu daerah tertentu atau satu negara tertentu, tapi belum ada penelitian yang lebih lanjut untuk menyatakan dia ini transmisinya gimana, gitu kan. Tapi kalau yang variant of concern, salah satunya seperti kemarin kejadian di bulan Juli, itu bahkan kalau tak ceritain di rumah sakit UNER, itu nerima sampai 200-an pasien. Jadi kita gelagapan, mungkin di sini ada teman-temanku juga ya yang sama-sama di RSUA pernah merasakan mana waktu varian Delta itu mewabah, dan bahkan ada banyak profesor kita, guru-guru besar kita, para dosen segala macam yang ikut gugur ketika itu. Bahkan dokter, perawat, nurse, ya mudah-mudahan mereka diberikan ganjaran oleh Allah ya. Salah satu Delta, dan juga ternyata Omicron ini juga dimasukkan ke dalam varian Omicron karena sudah terbukti dia sanggup bermutasi yang konon katanya bisa menimbulkan perlemahan dari vaksinasi. Nah, gimana sih vaksin itu prosedurnya? Kalau mau kita sederhanakan, ketika vaksin itu kan bisa jadi bentuknya misalkan seperti virus corona yang sudah dilemahkan atau dimatikan gitu ya. Nah, ketika nanti setiap zat asing itu masuk ke tubuh, tubuh itu bakal merespon, wah ini ada yang aneh nih gitu kan. Ini ada yang akhirnya pertahanan tubuhnya mulai gas. Akan ada respon seperti itu, sistem imun namanya, yang nanti kemudian menyerang ini sampai dia dikenali oleh tubuh.
Itu alamiah. Nah, di sini ada proses immunity kalau tanpa vaksinasi. Misal orang kena COVID, terus kemudian tubuh merespon dengan seperti itu dan macam-macam, bisa bergejala bisa enggak. Terus nanti tubuh akhirnya mempunyai memori. Memori ini sel imun yang memiliki memori ini yang nanti dia akan mengenal. Ketika nanti masuk lagi, ada yang masuk nih, ini yang kayak kemarin, langsung gas. Jadi dia nggak bakal bisa menginfeksi kita. Nah, vaksin sama prosesnya kayak gitu. Dia ngelihat ada zat asing dan kebetulan zat asing ini dia sudah lemah dan dia nggak berdaya sama sekali, tapi bentukannya sama. Akhirnya tinggal nyerang, mati gitu kan, nggak repot gitu kan. Tinggal nyerang, udah mati gitu. Tapi beda dengan kalau misal proses herd immunity, nyerang tapi ini diserang balik, dilawan balik gitu, karena virusnya masih hidup. Dia masih perbanyakan terus. Tapi kalau yang dari vaksin itu dia masuk, tapi kita tinggal serang, udah kelar. Memori bakal terbentuk di tubuh. Itu yang disebut dengan antibody. Nah, jadi antibody mau bagaimanapun dia akan masuk, kita sudah oke, fine-fine aja gitu. Tapi permasalahannya di Omicron ini ternyata dia muncul dengan bentuk yang berbeda. Waduh. Gitu. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Berbeda. Ketika bentuknya berbeda, tubuh itu akan merespon ulang lagi. Dan dengan respon ulang ini, ya kembali ke yang awal tadi, seperti proses herd immunity. Kita perlu serangan khusus lagi untuk bisa mematikan virus ini, yang kalau kita menang, kita berhasil menghafal virus ini lagi. Kalau kita kalah, ya itulah, innalillahi, gitu kan. Nah, dan bahkan perubahannya sangat-sangat luar biasa oleh para ilmuwan di bidangnya, itu menganggap varian Omicron ini sangat berpotensi untuk penyebaran yang jauh lebih cepat daripada varian Delta. Tapi memang meskipun dia varian of concern, dia belum begitu ada kejelasan apakah infeksinya itu akan separah ketika varian Delta. Karena kita tahu varian Delta itu luar biasa ya, banyak yang akhirnya bergejala berat sampai ke kritis dan bahkan sampai ke kematian. Nah, tapi Omicron belum sampai terbukti ke sana. Dan sejauh ini di Indonesia sudah masuk ternyata ya, melalui Wisma Atlet kemarin. Terus kalau nggak salah ada tracking juga di Jakarta apa ya, ternyata terdeteksi Ya, ada 40-an ya pas sekarang katanya. Nah, sudah masuk seperti itu. Dan itu sangat-sangat wajar. Kenapa? Karena tadi dia bahkan jadi dia akan berhasil melawan sistem antibodi kita. Terus tadi mungkin kelewat sedikit, ada beberapa varian itu kan banyak ya. Sebelum Omicron ini sebenarnya kan abjadnya itu ada Xi, ada Xi, dan sebelumnya New apa ya kalau nggak salah. Nah, kenapa ini dilangkahi sama WHO? Karena yang New ini dikhawatirkan pelafalannya mirip seperti baru ya kan dalam bahasa Inggris ya. Terus yang Xi itu mirip dengan Bapak Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Xi Jinping. Jadi itu dilakukan akhirnya langsung ke Omicron. Padahal para ilmuwan waktu itu pertama mendeteksi ini, mereka sudah menyebutnya ini varian new gitu. Tapi ternyata oleh WHO tahkannya sebagai Omicron dan dia masuk ke dalam varian of concern. Gitu mungkin, brother. Oke. Nah ini nih Van, terlepas dari penamaan COVID tadi nih, gitu kan. Itu kan hari ini kan kita diperlihatkan bahwa sebenarnya kita udah nggak bisa berpegang dengan vaksin lagi gitu kan, dengan saking cepatnya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh virus tadi ini gitu. Dan ternyata virus ini sama seperti manusia gitu, kemampuan adaptasinya kayak luar biasa banget gitu. Dan hari ini kita juga udah disuntik 2 kali pun katanya kalau Omicron itu masih kayak, ya itu belum bisa menjamin gitu kan. Nah, tentu kan ini menghadirkan ketakutan nih Bang, buat teman-teman dan sebagainya gitu kan. Kayak kita mau berpegang pada apa lagi nih untuk memastikan bahwa kita selamat dari pandemi ini gitu kan. Nah kalau darimu nih Van, sepengalaman selama ini kira-kira ada nggak sih kayak upaya-upaya pencegahan yang memang bisa kita upayakan gitu, kita lakukan gitu supaya semakin cepatnya perubahan virus tadi ini kita juga semakin bisa beradaptasi juga terhadap perubahan itu gitu. Kalau darimu gimana tuh pencegahannya? Oke.
Kita bicara ke pencegahan. Mungkin sebelumnya Hmm. balik dulu ke tadi, virus ini dia juga mampu beradaptasi secara cepat, dan ini juga seiring dengan upaya para ilmuwan kita yang para pengembang vaksin, entah obat-obatan, terapinya dan segala macam, juga untuk seiring mereka terus-menerus untuk mencoba mencari riset terbaik untuk sekiranya ke depan itu ini berhenti sama sekali gitu loh. Itu juga ada upaya Hmm. itu, dan sampai sekarang salah satunya di sini, aku juga kebetulan bertugas di situ. Ada riset, namanya Westvac ya. Itu belum dirilis ke masyarakat tapi karena masih dalam tahap uji Hmm. klinis. Salah satu uji klinisnya dilakukan di sini. Itu juga salah satu upaya untuk bisa mengimbangi tadi atau bahkan mendahului dari percepatan si COVID ini untuk dia bermutasi. Jadi terus ada Hmm. pengembangan, jadi tenang aja. Nah terus gimana kalau kita bicara tentang eh, vaksin itu bisa jadi udah nggak bermanfaat lagi gitu katanya ya. Ada beberapa. Hmm. Sebenarnya nggak 100% gitu ya. Balik lagi kepada misal kalau memang vaksinnya, kalau kita bilang salah satu ya yang merek S ya, karena aku Hmm. nggak bayar untuk mempromosikan itu ya. Yang merek S eh, itu memang dia untuk efektivitasnya itu lebih rendah daripada eh, produk-produk vaksin yang lainnya. Kalau nggak salah sekitar 64% ya. Dan Hmm. sebenarnya itu rata-rata. Kembali lagi 64% itu gini, mereka ngukurnya misal dari 100 orang yang diberi vaksin, ada 64 yang dia berhasil melawan COVID. Begitu angkanya. Nah, dari 100 tadi ya. Nah, jadi belum tentu misal di Bro Hari nih, Hmm. vaksin kemarin vaksinnya yang apa? Yang S atau yang A atau yang M? Si Sinovac itu apaan tuh? Vaksin Sinovac disebutlah mereknya ya. Iya, dapatnya itu kemarin. Oke, Sinovac itu dia kan memberiannya 2 kali ya, dan memang Ah. itu dalam seperti itu. Ketika pertama nanti dia mulai naikkan berapa persen, terus kemudian di akhir baru akan total. Nanti balik lagi, Bro Hari ini misalkan ternyata punya pola hidup yang sehat, terus punya upaya-upaya seperti mencuci tangan dan segala macam, itu yang terus-menerus dilakukan, terus dia Bro Hari ini ternyata pandai untuk apa ya, Hmm. dirinya di rumahnya gitu, misalkan work from home gitu misalkan ya, akhirnya nanti efek dari vaksin itu bisa jadi akan meningkat. Dan makanya balik lagi ke setiap orang. Cuman memang untuk di para nakes atau tenaga kesehatan, eh, untuk yang mendapat vaksin Sinovac ini disarankan, bukan disarankan, malah diwajibkan ya untuk bisa Hmm. vaksin booster pakai Moderna. Dan aku juga kebetulan kemarin salah satu yang dipakaikan vaksin Sinovac, kemudian sudah dapat yang booster yang ketiga juga, yang itu asli memang beda deh. Ketika Sinovac itu rasanya kayak nggak ada apa-apa gitu, biasa aja ketika pas di Hmm. sampai berapa hari ke depan. Mungkin sekedar sedikit kram ya di ini ya, di bagian lengan kemarin kan, Bro Har. Hmm. Atau enggak? Benar. Itu ya. Agak ngantuk sih lebih kebanyakannya. Oh, ngantuk. Suntik. Iya. Iya. Tapi kalau Moderna itu sampai suhu tubuh naik, menggigil, badan sakit seluruh tubuh. Tapi setelah itu kurang lebih kalau nggak salah 3 hari ya. Habis 3 hari itu udah oke, fine fine aja. Dan itu Kayak wajar. Astra berarti ya. AstraZeneca. AstraZeneca juga sama, tapi dia nggak sehebat efeknya dari Moderna sih. Nah, Hmm. itu balik lagi ke gimana tubuh itu akan merespon eh, apa namanya, vaksin tadi, atau bahkan ketika Hmm. merespon ketika dia terinfeksi oleh coronavirusnya. Kalau dia kan tenaganya gede nih, model kita bahasakan tenaganya gede, Hmm. akhirnya tubuh itu butuh perlawanan yang gede juga, dan karena perlawanan gede itu bikin kita lebih drop daripada ketika didapat Sinovac gitu kalau untuk dari vaksin. Nah, itu pertama. Jadi dalam konteks untuk vaksin sebenarnya nggak 100% itu akan terbuang percuma, enggak. Hmm. Dan para ilmuwan dan juga kebijakan kesehatan kita itu akan terus mengupdate apakah nanti
booster ini juga dibutuhkan untuk masyarakat umum dan segala macam. Terus kalau bicara pencegahan, yang jelas virus corona itu kan tadi udah saya sampaikan, dia permukaannya itu lemak. Jadi kalau misal kita nih, brother, kita nih permukaan kita apa ya? Kulit, gitu kan ya. Permukaan kita kulit. Kalau permukaannya COVID itu lemak, ya. Dan lemak ini itu sifatnya kalau di bahasa kesehatan disebut hidrofobik. Artinya dia takut sama air gitu. Ya kan, lemak lemak masukin ke air gitu kan, terus kemudian pasti dia nggak akan bersatu kecuali ada surfaktannya. Kalau kita bahasakan di farmasi, ada yang menghubungkan antara lemak dan air tadi. Nah, ketika nanti misal kita taruhlah ternyata nggak sengaja virus itu sudah ada di tangan kita, gitu kan? Nah, dan kita rajin mencuci tangan atau pakai alkohol alkohol yang 70% atau yang biasa dijual di pasaran ya, mereknya apapun. Nanti virus itu dia akan terhalang untuk bisa apa ya? Mungkin bisa dibilang gini deh sederhananya. Tubuhnya itu rusak gitu aja. Nah, karena tadi dia terbuat dari lemak, terus kemudian disikat sama sabun, disikat sama alkohol tadi segala macam, akhirnya tubuhnya rusak. Ketika dia sudah rusak, ya apapun ketika sudah rusak, apa bisa masih kita pakai? Enggak kan? Dan termasuk COVID juga begitu. Ketika dia sudah rusak oleh itu, dia nggak akan bisa menginfeksi. Makanya sebenarnya cuci tangan itu sangat efektif untuk buat pencegahan. Terus juga yang kemudian, karena bentuknya tadi ya, dia ada di mana sih sekarang ini kita nggak bisa ngelihat. Nah, oleh karena itu kita nggak cukup dengan sekedar bersihin tangan aja dan mandi juga ya nggak cukup. Tapi ketika kemana-mana pastikan juga menggunakan masker. Nah, masker itu kenapa? Karena tadi transmisinya itu dia akan masuk melalui mata bisa, melalui hidung, melalui mulut. Nah, dari situ nanti dia akan masuk menempel ke yang tadi, yang tak ceritain di awal. Ketika kita menggunakan masker dengan sempurna, lihat kayak gini misalkan, di sini sampai bawah ya. Pastikan ini sampai sini. Karena kebanyakan kalau tak lihat di masyarakat umum itu makanya entah gini. Ya kan? Iya. Ada yang kayak gini ya, nggak sempurna jadi tetap gini kan. Ada bahkan juga yang nurunkan ke dagu. Nah, itu yang paling nggak disarankan sebenarnya, nurunkan ke dagu. Jadi lebih baik kalaupun mau ngelepas, kadang kan kita butuh minum, kita butuh makan, mending dilepas. Aduh, sorry, nyangkut di kacamata. Nah, mending dilepas kayak gini misalkan. Jadi ini akan lebih aman ya dibandingkan ketika di dagu. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih, misal di sini ternyata sudah ada infeksinya gitu misalkan. Kita turunkan, atau mungkin dari mulut kita sendiri gitu misalkan. Kita turunkan ke dagu, dia akan terlokalisasi di sini gitu. Akhirnya malah bisa nyebar ke atau bisa masuk ke tubuh kita. Bisa jadi kayak gitu. Dan yang disarankan sebenarnya adalah maskernya double. Masker ini sama masker kain, dan di sini aku nggak pakai yang double ya, mohon maaf karena satu dan lain hal. Ini contoh yang baik nggak ya? Ya baik lah ya, insya Allah. Harusnya atau kalau kita di rumah sakit biasanya kita pakai yang KN95 itu. KN itu ada sih di sana, tapi nanti lah yang gak usah, nanti tak tinggal makan. Jadi kadang aku pakai itu, yang KN juga, atau pakai yang double. Itu prosedur kedua kita untuk bisa mencegah dari coronavirus tadi. Dan bahkan masker ini sebenarnya efektif untuk masker dan cuci tangan itu untuk semua bentuk transmisi, mau itu COVID, mau itu virus flu biasa, mau itu penyakit-penyakit menular yang lainnya gitu ya, yang menular melalui pernapasan, misalkan kayak TB. Nah terus setelah itu juga selain usaha kita yang menggunakan rajin cuci tangan atau pakai alkohol tadi, atau dengan kemudian pakai masker, perlu juga untuk dalam setiap kita berinteraksi sama teman-teman, sama masyarakat gitu kan, untuk bisa physical distancing. Ini kenapa?
Karena balik lagi kita nggak tahu kadang di teman kita ini apakah dia memiliki atau membawa virus itu atau tidak. Makanya ketika berjarak akan sangat-sangat efektif. Ya, mungkin kita nggak akan bicarakan gimana sih di beberapa masjid. Mungkin kalau kita bicara agama kita, di beberapa masjid dia sudah rapat misalkan. Kayaknya di UMY kemarin juga udah rapat sih, kemarin pas aku ke sana. Di rapat Di Jakarta juga rapat semua sekarang. gitu ya. Nah, itu Hmm. kita nggak membahas ke sana ya. Cuma yang jelas untuk yang direkomendasikan untuk pencegahan adalah kita tetap menjaga jarak. Ya, terus kemudian selain itu juga ketika misalkan batuk nih, yang ini Hmm. ternyata sejak ada COVID ini, ngelihat orang batuk, ngelihat orang pilek itu pasti parno, ya enggak? Iya, Pasti ngeri sekarang. itu aku juga termasuk sebenarnya parno juga kalau. Tapi Nah, itu menghadapi mereka yang seperti ini, itu ah, kita mungkin bisa bantu untuk edukasi juga. Ini semuanya boleh, mau masyarakat umum, mau tenaga kesehatan. Ternyata dia nggak pakai masker, kita minta untuk pakai maskernya. Terus meskipun pakai masker, batuk itu jangan digini, gitu. Jangan harusnya pakai, gimana tuh? harusnya pakai lipatan siku, batuk di sini. Oh, Atau bersin juga di sini ya. Jadi kayak gitu. Nah, ini kenapa? Karena di sini tangan kita nggak tahu akan apa setelahnya, atau hmm. jabat tangan segala macam, akhirnya nanti akan memperbesar kemungkinan penularan. Terus juga ada bentuk lain juga seperti suplementasi. Suplementasi ini seperti contohnya rutin minum vitamin C, tapi terus terang kita nggak menyarankan untuk minum vitamin C yang sering dijual di beberapa market ya, yang botolnya bening. Kita nggak nyebut merek, takutnya Hmm. nanti dihajar Oh, sama produk. yang sekecil gini apa gimana? Ya, yang bening, pokoknya botolnya bening. Ada rasa jeruk sama Bening. rasa apa ya? Ada Apel dua ada ya, apel. apel. Ya betul. Oke, Bro Har paham Ah, ya, berarti. ya. Nah, kenapa? Karakter vitamin C itu dia rentan terhadap cahaya. Hmm. Perlu ditahu teman-teman. Ketika Ah, vitamin itu dibungkus dengan sebening itu, ada hmm. kemungkinan nggak dia masih aktif di situ vitamin C-nya? Sebenarnya nggak. Kalau mau dideteksi, Oh, itu ada besar kemungkinan dia paling kalaupun masih hadir di situ vitamin C-nya mungkin sekitar 5% 10% aja dari yang kita minum. Jadi sudah terlalu habis. Makanya ada, kalau nggak salah dari Jepang, dia bikin produk vitamin C itu botolnya kayak botol apa? Botol gelap kayak kerating deng. Nah, nyebut merek aku. ya, ya. Nah, ada kan ya kayak gitu. Aku lupa mereknya apa. Ada, tahu, tahu. Lebih murah juga biasanya Ya, dari yang enggak. bening tadi. Nah, kayak gitu karena memang yang benernya gitu karena dia rentan terhadap cahaya. Yang paling efektif itu sebenarnya dibentukan vitamin C yang tinggal kita minum dalam bentuk tablet ya, biasanya tablet hisap kalau vitamin C, artinya dia tablet terus kita hisap-hisap aja di mulut gitu kan, atau juga bisa pakai yang sudah dibentuk ester. Contohnya ester Hmm. C ya, itu vitamin C tapi dia sudah bukan lagi bentuk asam tapi dibuat ke bentuk ester, dan ini akan lebih direkomendasikan untuk teman-teman yang punya mah gitu ya, karena mah kan rawan ketika kemasukan asam ke lambungnya. Jadi lebih baik kalau mau suplementasi vitamin C itu bisa pakai yang bentukan esternya. Terus juga bisa juga yang vitamin C yang dia effervescent. Effervescent itu contohnya kalau mau kita sebut merek seperti Redoxon mungkin ya, yang Hmm. dilarutkan dalam air, terus gitu dia akan larut sendiri, terus langsung diminum ketika dia sudah larut waktu itu juga. Jangan kelamaan nunggu. Karena balik lagi, kalau Hmm. kelamaan nunggunya, ya hilang nanti vitamin C-nya udah keburu entah kemana kesan, udah mati karena efek cahaya tadi. Terus selain itu juga bisa didukung sama vitamin-vitamin lain seperti yang mengandung zinc ya. Ada beberapa multivitamin yang isinya juga ada zincnya, itu bisa diminum sekali sehari. Terus juga direkomendasikan untuk berjemur di pagi hari. Ini macam-macam mazhabnya ya. Ada yang bilang lebih baik itu antara jam 7 sampai jam 9, ada yang bilang jam 9 sampai jam 11, ada yang bilang jam 3 sampai jam 5 sore. Eh Hmm. ini balik lagi ke masing-masing aja sih kalau menurutku ya, mau pakai yang jam berapapun silahkan. Tapi Hmm. mungkin kalau aku pribadi akan
rekomendasikan di bawah jam 9 karena ketika di atas jam 9 itu matahari itu sudah akan lebih membakar kulit kita. Tapi kalau yang sebelumnya itu nggak begitu ya. Meskipun juga tetap ada UV ya, UV-nya itu akan membakar tubuh kita meskipun ada tapi dia kecil kalau di bawah jam 9. Itu mungkin untuk yang bisa kita lakuin dan balik lagi nggak cuma kita yang bisa yang cukup misal ya Bro Har nih misalkan mencegahnya sendiri dengan upaya-upaya itu, tapi ternyata teman-teman di sekeliling nggak mau ngerjain, nggak mau melakukan pencegahan itu ya sama aja. Akhirnya nanti akan apa ya kita udah usaha tapi temen malah menjermuskan gitu bisa jadi. Nah ini yang perlu kita ingatkan bareng-bareng gitu Bro Har. Panjang banget. Dia butuh kolektivitas lah artinya kan. Semua pencegahan yang kita lakukan tadi itu sebenarnya ini kan penerapan bersama sih intinya ya, tidak hanya cara pribadi. Cuman terkadang kita juga ini sih, kadang kan ada isu-isu sekarang yang bikin kita tuh kayak semakin percaya diri nih terhadap COVID gitu. Saya nggak tahu ini benar atau enggak. Saya cuman kayak baca-baca di internet dan sebagainya kayak ada yang namanya super immunity gitu. Nah, ini entah ini sebagai kabar baik atau buruk kita juga kurang paham ya. Karena kan katanya sih super immunity itu kayak kekebalan itu yang melebihi dari ketika kita vaksin itu. Nah, biasanya itu akan terjadi pada orang-orang yang udah COVID, udah positif, sama terus dia juga sudah vaksin gitu kan. Nanti muncullah semacam sebuah super immunity tadi gitu. Yang katanya dia akan lebih kebal dan kalaupun misalnya terinfeksi agak kurang berefek gitu terhadap tubuhnya. Bahkan bila bisa sampai tanpa gejala sih katanya ya. Nah, kadang ada isu-isu seperti itu membuat ini ya, kadang kita juga semakin percaya diri ini kan juga nggak terlalu bagus ya. Nah, kalau dari Mufan gimana, Van, menanggapi tentang isu tadi itu, tentang adanya super immunity tadi? Oke, sebenarnya bisa jadi imunitas yang sangat kuat itu sudah muncul ketika bahkan kita misal ada beberapa orang yang dia kena COVID, ternyata dia kena, tapi dia nggak pernah bergejala, dan setelah itu dia nggak pernah menjaga jarak, dia nggak pernah pakai masker, tapi ternyata dia lolos dari COVID dalam perkembangannya sampai sekarang. Bisa jadi memang ada yang begitu, karena balik lagi kayak yang tak bilang tadi, kita nggak bisa nebak tubuh kita itu punya respon yang gimana, dan itu nggak begitu bisa jadi loh di umuran kayak kita nih Bro Har, ternyata bisa sampai kritis. Ada waktu itu pasien kita di rumah sakit yang umurnya masih muda, masih 20-an, 30-an, itu ternyata sampai kritis, sudah bahkan sampai kena badai sitokin ya waktu itu ya, dan akhirnya nggak lama kemudian innalillahi ya. Jadi balik lagi ya, kita nggak bisa mastiin tubuh kita tuh masuk yang bisa merespon yang seperti apa, maka untuk pencegahannya harus gitu tadi, pinter-pinter lah untuk bisa mengedukasi diri sendiri sama teman-teman bareng-bareng, karena kalau misal kita sendiri yang usaha juga sama aja kayak gitu tadi, dan itu pentingnya edukasi. Dan yang sering sebenarnya yang terjadi di masyarakat itu adalah sudah bodoh amat. Mungkin Iya benar sih. mungkin bisa jadi ya ada yang tadi kayak punya pendidikan yang lebih, terus dia menganggap aku punya super immunity gitu kan. Tapi hati-hati, Omicron itu punya sifat immune escape. Waduh, itu apalagi tuh, Van? Nah, sifat immune escape ini itu dia berhasil lolos dari sistem imun yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal sama kayak tadi yang tak bilang, yang dan kita sudah punya antibody misalkan ya, tapi kemudian karena perkembangannya ini antibody kita udah nggak kenal lagi, udah nggak ngerti lagi ini siapa sih gitu lah, akhirnya kita akan menyerang lagi habis-habisan gitu. Dan balik lagi, apakah serangan kita itu efektif atau enggak? Kalau nggak efektif ya bisa jadi akan mengarah ke kematian, bisa jadi, tapi yang mudah-mudahan enggak. Nah, yang sebenarnya yang lebih parah di masyarakat itu adalah ketika menganggap ini sudah alah bodo amat lah, aku pengen punya uang, pengen bekerja, pengen ini segala macam. Dan yang perlu kita sesalkan itu juga, ya mudah-mudahan nggak ada tukang bakso di sini ya. Bisa jadi karena kebijakan dari pemerintah kita atau berapa ya di gimana ya nyebutnya ya, kebijakan dari
suatu negeri di antah berantah gitulah mungkin. Iya, iya, iya. Jadi, karena kebijakan yang kita tahu nggak sih di negeri antah berantah itu hari ini kebijakannya ini, besok ini, besok ini, besok ini, besok berubah. Hmm. Bahkan yang kebijakan terbaru PPKM PPKM apa namanya? PPKM Nataru. Nataru. Itu kan diubah juga. Hmm. Sebelumnya kan bukan itu Iya. namanya. PPKM level 4 gitu ya kalau nggak salah. Apa level Oh 3? iya. Ya, Level kebijakan itu 3. berubah-ubah akhirnya membuat masyarakat itu nggak merasa diberikan kepastian. Dan ini sebenarnya Hmm. yang menjadi korban itu bisa jadi tenaga kesehatan. Kenapa? Karena contoh ini kasus ketika varian Delta kemarin, ini banyak masyarakat yang sudah sangat meremehkan COVID. Terus setelah itu ternyata dia kena varian Delta, akhirnya dia dalam kondisi berat sampai kritis, terus dia butuh perawatan oleh para tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan jumlahnya terbatas. Dia kemudian masuk berombong-rombong banyak itu yang kita sampai 200-an itu waktu itu sumpah kewalahan. Sehari itu bisa kerja Hmm. lebih ya untuk ngurusin itu doang dan itu nonstop gerak sana sini segala macam. Ya ini respect untuk teman-teman dari nakes sesama nakes ya untuk dokter, untuk para perawat. Kayaknya tadi ada temanku perawat juga deh join di sini. Dari farmasi, apoteker dan segala macam semua. Oh, balik lagi ya. Bisa jadi kita yang jadi korban dan juga bisa jadi keluarga kita sendiri. Kan nggak siapa sih yang mau gitu kan Hmm. akibat dari kelalaian kita untuk melakukan pencegahan ternyata kita mungkin bisa bisa jadi kita nggak bergejala dan kita nggak tahu kalau kita kena COVID. Iya, iya, Terus, itu sih yang bahaya. terus ternyata mungkin kita punya orang tua, kita punya anak, kita punya istri, suami gitu misalkan, dan ternyata tiba-tiba dia bergejala, bahkan sampai berat dan kritis, dan kemudian dia meninggal akibat dari itu tadi, siapa yang nggak menyesal kira-kira? Nah ini yang perlu kita waspadai bareng-bareng. Pentingnya edukasi bersama, eh, dari nakes juga akan mengusahakan itu, dan meskipun macam-macam kebijakan pemerintah kita taat aja deh gitu apapun yang diatur oleh Hmm. pemerintah kita husnuzon kebijakan itu pasti juga bakal mudah-mudahan untuk rakyatnya juga gitu kan untuk husnuzon kita gitu Oh ya, Van, brother. nih ada pertanyaan nih dari Alma. Dari Alma. Katanya penularan Omikron ini apakah sama kayak corona yang sebelumnya atau malah lebih ganas? Ini terkait penularan sih kayaknya yang pertanyaan sih ke Alma. Oke, Omicron ini dia masuk tadi ya sudah dijelasin varian of concern. Dia sudah Hmm. terbukti punya penularan yang waktu itu sudah sempat dipaparkan oleh ilmuwan dari mana ya aku lupa. Eh, Mutasinya itu sangat-sangat jauh berkali-kali lipat daripada varian Delta. Kita tahu varian Delta aja bisa menyebabkan luar biasa ya outbreaknya waktu itu ya waktu bulan-bulan Juli Juni kemarin sampai Agustus kalau nggak salah, habis itu baru mulai turun sekitar sekitar Oktober November kalau nggak salah ya mulai turunnya Hmm. sampai kayak gitu berapa banyak teman-teman kita yang jadi korban ya. Omikron ini punya punya sifat yang sebenarnya jauh lebih ganas untuk penularan dalam tanda Hmm. petik, tapi memang belum ada bukti yang jelas atau penelitian yang jelas dia lebih mematikan daripada varian Delta meskipun sudah ada dugaannya. Ya kita berharap lah, kita berdoa Hmm. sistem sudah ada kita, sistem imun kita ini sudah berhasil membendung itu. Jadi eh, efek yang ditimbulkan dari Omikron ini sudah nggak sebesar sebelum-sebelumnya, meskipun penularannya jauh lebih cepat. Kenapa kenapa dibilang transmisinya atau penularannya itu lebih cepat? Karena tadi dia merubah-rubah spike-nya tadi, kaki tangannya tadi dia ubah Hmm. untuk dia bisa masuk ke dalam sel tubuh dan perubahannya itu sangat-sangat berkali-kali lipat. Akhirnya dia berhasil untuk tembus dari sistem imun orang dan dia masuk perbanyakan dan seterusnya seperti prosedur perbanyakan virus yang tadi tak jelasin kayak gitu. Nah makanya dia akan lebih dia sudah terbukti dia lebih menular tapi belum ada bukti Hmm. yang jelas dia lebih menimbulkan gejala yang lebih berat atau enggak gitu belum belum ada. Hmm. Nah, gitu ya Kak Alma ya. Secara penularan dia lebih lebih menular daripada yang sebelum-sebelumnya. Cuman untuk secara ini
apa itu istilahnya ya, efeknya kita masih belum bisa pastikan karena ini kan varian baru jadi penelitian pun masih belum banyak yang mengeksplor apakah ini lebih mematikan atau tidaknya. Cuman yang jelas ya kita tetap berhati-hati. Eee, Walaupun tidak mematikan mungkin saja bisa men-trigger penyakit yang lain gitu ya, Kak Ervan ya? Betul. Mhm. Ini ada yang mau nanya lagi ya? Nggak ada ya kayaknya ya? Oh Aulia, nggak ada suaranya. Gimana sih Aulia ini? Pakai Volume headset Aulia. volume ini kan. Nah, nah. Hmm, Gimana Mas Aulia sudah keluar suaranya? Sudah lah ya harusnya ya. Mhm. Oke. Nah balik ke ini tadi kan sih. Bener. Kita sampai kemana tadi ya? Sampai ke pencegahan udah, ini udah sebagainya. Cuman mungkin masih banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya dengan semakin munculnya banyak varian ini, kita masih bisa percaya hasil PCR nggak sih? Random aja sih pertanyaannya. Karena kan Oke. kayak Omicron ini kadang vaksin aja bisa dijebol, apalagi PCR gitu. Saya juga nggak tahu secara metode itu PCR itu dia melihat apa untuk mendeteksi kita itu infeksi atau bukan gitu. Hmm. Eh, Gini, brother dan teman-teman Mm-mm. Instagram sekalian. Hmm, yang perlu dipahami itu pertama untuk mendeteksi adanya kehadiran coronavirus di tubuh kita Mm-mm. itu ada dua jenis. Yang pertama itu untuk screening, yang kedua diagnosa. Nah, Mm. yang ditetapkan oleh para pakar kesehatan untuk bisa menegakkan diagnosa itu adalah PCR. Nah, jadi sebenarnya mm, nggak akan berkaitan dengan gimana dia bermutasi. Dia akan terdeteksi ketika sudah dilalui proses screening ataupun diagnosa tadi. Nah, Mm-mm. tahapnya gimana sih? Pertama yang perlu dipahami dari screening dulu. Screening itu ada yang pertama kita kenal waktu tahun 2020 kayaknya kemarin tuh ya, yang banyak dipakai di mana-mana kan rapid antibody, ya kan? Mm-mm. Nah, Benar-benar. gimana rapid antibody itu? Rapid antibody itu dia pertama namanya rapid, artinya dia akan menghasilkan memberikan hasil yang cepat sekitar 15 sampai 30 menit, 10 sampai 30 menit ya. Itu pertama rapid. Terus antibody dia artinya akan mendeteksi keberadaan antibody di tubuh kita. Tadi yang tak sampaikan di awal ya, antibody itu akan Mm. ketika dia sudah mendapatkan serangan dari virus. Terus dengan serangan ini antibody akan terbentuk. Gitu ya. Mm. Dia sudah kenal dengan virus ini, kalau dia sewaktu-waktu nanti masuk dia udah bisa nyerang aja karena sudah punya antibody. Nah, eh, jadi yang dideteksi sama rapid antibody itu bukan virusnya, tapi antibodinya yang pertahanannya tadi. Nah, ini kenapa eh, untuk sekarang ini ya, rapid antibody memang nggak direkomendasikan karena sudah ada yang rapid antigen. Apa sih Mm. antigen? Nah, antibody tadi itu bentuk pertahanannya. Antigen itu sederhananya itu virusnya gitu loh. Eh, Ketika virus itu hadir di tubuh kita dan itu dicek melalui rapid. Dan ini sering ada kerancuan sebenarnya ya dalam proses screening itu. Tahu benda untuk swabnya yang mirip sama cotton bud yang panjang Mm. itu sebenarnya akan efektif ketika dia dimasukkan ke dalam hidung kita Hidung. untuk mengambil spesimennya Mm. sekitar mungkin beberapa menit. Tapi faktanya banyak di kejadian di lapangan itu masukin udah keluarin langsung. Iya, iya, iya. Itu juga sebenarnya akan menjadi kerancuan. Sebenarnya Mm. nggak untuk screeningnya. Tapi ya gimana ya, kadang orang-orang dituntut untuk cepat gitu ya. Kita Iya. nggak. Cepat dan Nah, murah sih biasa itu yang menyebabkan kenapa bisa ini. iya, nah, tapi kita nggak bahas ke sana, brother. Intinya adalah antigen itu dia mendeteksi ketika tubuh itu sudah hadir COVID di dalam tubuh kita. Mm. Dengan antibody rapid antigen ini dia akan mendeteksi secara cepat, oh ini udah ada nih. Itu ya, balik lagi sebelumnya di yang antibody kita akan terbentuk itu nggak spontan. Ketika virus itu masuk, dia akan masih berproses untuk bisa membentuk antibody tadi
yang ada dalam masa inkubasi, kurang lebih 7 sampai 14 hari. Setelah 7 sampai 14 hari ini baru nanti antibodi itu sudah terbentuk. Kalau dia udah terbentuk, nanti tubuh itu akan merespon lebih ringan lagi dan bahkan sampai sembuh gitu ya. Artinya itu sudah kebentuk nih antibodinya. Nah, bayangin misalkan virus sudah masuk, antibodi belum ada. Karena baru-baru masuk ya kan. Antibodi belum ada. Terus dideteksi nih pakai rapid antibody. Ya akhirnya nggak kedeteksi dong. Padahal virusnya udah ada. Hmm, Oh ya gitu ya. iya, iya. Nah, itu Paham, paham, paham. makanya antibody udah nggak direkomendasikan. Dan sekarang sudah ada antigen yang dia kalau misal virus itu udah masuk dalam tubuh kita, dia akan terdeteksi dengan adanya Hmm, rapid antigen tadi. Ya, terus juga ada yang dikembangkan sama UGM waktu itu. Sekarang kayaknya udah nggak hmm. dipakai kayaknya ya. Genos ya. Genos. Nah, Genos ini eh, pernah aku coba diskusi sama beberapa kalangan yang di bidangnya ya. Ada yang berpendapat dia sebenarnya lebih efektif karena spesimen yang dia ambil itu berupa nafas kita, Hmm, ya kan? Nah, tapi ada juga yang bilang itu nggak begitu meyakinkan ya hasilnya karena processing di mesinnya apa ya kalau nggak salah. Intinya dia nggak akan seakurat ketika orang menggunakan antigen, rapid antigen. Karena tadi proses antigen itu dia nge-swab di dalamnya langsung di dalam tubuh apa namanya di dalam bagian hidung tadi ya. Terus nanti spesimen itu yang akan dideteksi kalau corona itu ada di situ, covid itu ada di situ dia langsung hmm, terdeteksi. Tapi di genus ini masih simpang siur sebenarnya infonya, makanya akhirnya hmm, kemudian apalagi dengan hadirnya antigen genus ini kemudian tersingkirkan. hmm, Ya ini sebenarnya sangat satu sisi disayangkan juga sih karena genus ini kan ciptaan rakyat kita sendiri kan dari UGM hmm. tapi kok malah disingkirkan kita nggak tahu ada beberapa kepentingan mungkin bisa jadi di sana. Nah Iya, terus iya. Iya. apa itu PCR? Nah PCR ini adalah yang untuk mendiagnosa. PCR itu sebenarnya dipakai di banyak upaya untuk diagnosa penyakit apapun beberapa penyakit ya. Salah satunya juga selain penyakit juga untuk mencari tahu keberadaan zat misalkan untuk di kalangan apa ya dokter hewan mungkin ataupun eh, LP POM MUI ya namanya untuk memastikan kehalalan produk hewani. Hmm. Nah, mereka juga pakai PCR untuk mendeteksi adanya kehadiran zat babi di situ. Waduh. DNA-nya babi ketika masuk ke dalam satu makanan yang dia ada zat hewaninya, dia kemudian bisa dideteksi dengan PCR. Terus juga bisa untuk mendeteksi misal seperti HIV itu juga ada proses tertentu dan untuk di COVID ini dia namanya RT-PCR ya, RT-PCR gitu kalau mau disebut. Apa itu RT-PCR? Uh, PCR tadi balik dia mendeteksi itu dalam bentuk DNA. Jadi yang dia putar terus-terus ya, itu dalam bentuk DNA di dalam mesin itu. Nah, COVID ini kan bentuknya RNA ya. RNA itu kalau Hmm, kembangin rantainya itu satu, kalau DNA itu rantainya dua. hmm. Nah, RNA itu tunggal. Waduh. Nah, RNA tunggal, jadi gimana caranya dia bisa mendeteksi PCR ini? Ada yang RT-nya itu, RT-nya itu kepanjangannya reverse transkriptase. Jadi dari RNA tadi dia akan mengubah bentuknya menjadi DNA. Setelah dibentuk jadi DNA, dia kemudian memproses di roll terus. Nah, dalam proses rollingnya ini, itu yang disebut dengan cycle threshold ya, atau perputaran mesinnya. Ada batasan cycle threshold. Nah, ketika kalau nggak salah dibatasinya itu 40 ya angka thresholdnya. Tapi ini kembali lagi tergantung dari apa namanya alatnya masing-masing PCR-nya masing-masing. Tapi kebanyakan itu standarnya 40 ya. Ketika perputarannya itu akan lebih banyak, misal 40 lebih ya, itu dia bisa dikatakan tidak positif atau tidak terdiagnosa terkena coronavirus. Tapi sebaliknya ketika
perputarannya sedikit atau city value-nya sedikit, itu dia akan disebut positif. Nah, kalau yang hasil dari antigen tadi disebutnya dugaan ya, suspek. Kenapa? Karena dia bukan untuk diagnosa, dia lebih kepada screening awal. Kalau dia memang di situ positif, maka akan dilanjutkan ke PCR tadi. Jadi sebenarnya nggak akan berpengaruh dengan gimana variannya. Ketika dia sudah hadir di tubuh kita dengan proses diagnosa ataupun screening ini, dia insya Allah akan terdeteksi. Itu kita bicara aspeknya kesehatan ya. Tapi kan apa nih dibalik dari antigen dan PCR? Ini mungkin akan sedikit juga sama bidangnya Bro Hari ya. Tapi ya mudah-mudahan ini nggak terlalu sensitif dan nggak melebar. Sebenarnya begini, dalam setiap proses, mungkin ini aku sekalian tanya deh pendapat Bro Har deh. Setiap alur hidup kita ini sebenarnya akan berkaitan dengan ekonomi. Ya sebenarnya kan hidup itu kan ekonomi ya, kalau kata orang ekonomi itu. Karena kebutuhan itu ya pasti kayak supply and demand pasti kehidupan itu. Ya semua ya disesuaikan dengan supply and demand tadi. Oke. Nah, itu berhubungan sama harga apa gimana nih tentang PCR? Nah, sebenarnya nggak cuma PCR dan antigen. Dunia kesehatan itu juga menjalankan proses itu. Kalau mau tak bilang, apapun itu. Kenapa? Misal gini deh, sederhananya aja. Dari di antara 100% dokter yang ada di dunia, berapa persen yang dia nggak mau dibayar? 20 ada, nggak nyampe ya? Kayak kecil banget. Kecil banget ya. Kan? Karena mereka menjual dalam bentuk jasa. Ya kan? Nah, kalau di bidang ini yang dijual itu dalam bentuk barang. Nah, satu dua hal, kadang ada unsur-unsur kepentingan di dalamnya. Nah, yang sebenarnya jadi bahan pertanyaan juga dari kita tenaga kesehatan dan mungkin beberapa orang-orang lain, ada nggak sih sebenarnya unsur itu di dalam PCR dan antigen ini? Tahu nggak berapa banyak pengusaha yang buka klinik cuma untuk melayani antigen? Wah, kalau kabarnya sih banyak banget ya. Kalau berita-beritanya. Betul, dan karena memang dia sangat menghasilkan. Ya mudah-mudahan ini nggak tentang ya aku ya tentang ini, karena terus terang background kesehatan seharusnya nggak yang bicara sedalam itu, tapi ini kita belak-belakan aja karena ada apa di balik itu. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa memastikan itu benar nggak ada itu. Tapi kalau nyatanya di setiap unsur perputaran sosial kita, di unsur kehidupan kita, mesti akan ada kaitannya dengan supply demand tadi kan, dengan perekonomian. Dan ini bisa jadi mempengaruhi kebijakan. Benar nggak, Bro Han? Iya, benar dong. Iya kan? Nah, pasti bisa kebijakan itu dibuat untuk memastikan. Makanya sebenarnya yang agak sedikit menyakitkan itu penamaan oleh pemerintah antah berantah tadi untuk penanggulangan COVID ini disandingkan dengan perbaikan ekonomi, pokoknya berkaitan dengan perbaikan ekonomi negara gitu ya, ya kan ya? Yang baru ini ya. Ya, makanya kan dia programnya disandingkan dengan perbaikan ekonomi tadi ya. Bahasanya kayaknya bukan perbaikan deh, tapi pokoknya kurang lebih kayak gitu. Jadi itu apa ya? Satu sisi memang dampak COVID ini memang parah sih untuk ke roda perekonomian negara, kan memang dia ngedown banget ya, karena kita nggak boleh kemana, kita susah berinteraksi. Percepatan ekonomi ya namanya ya, kalau nggak salah. Ya nanti mungkin teman-teman bisa jadi cari. sampai sekarang 7% nih kita pertumbuhannya. Pertumbuhan gitu ya. Nah, bisa jadi ini nggak bisa dipastikan ya. Bisa jadi dalam prosesnya masih dibuat kebijakan bepergian itu harus
menggunakan antigen itu ada keterlibatan antigen dan PCR, itu juga ada keterlibatan unsur yang tadi kita bicarakan. Tapi di sisi lain akan kembali lagi kalau kita di kalangan kesehatan memang itu benar ya. Kenapa? Karena misal Brohar misal pengen main ke Surabaya nih, gitu kan, dan dia nggak mendeteksi dirinya dulu, ternyata dia adalah nggak usah kamu deh, si A deh gitu ya, nanti malah mendoakan. Misalkan ya, si A dia pengen bepergian ke Surabaya, nemuin temennya si B, terus dia nggak tahu kalau di dalam tubuhnya ternyata dia bawa COVID, ya kan? Bawa COVID, dan ternyata si B ini adalah orang yang merespon ketika dia kemasukan COVID itu responnya akan parah gitu misalkan. Kita nggak tahu itu ya tadi ya. Dia bawa pergi ke Surabaya tanpa di screening dulu. Ya misal nggak ada kebijakan screening ya. Dia kemudian sampai ke Surabaya ketemu si B, akhirnya si B terinfeksi. Ada benernya kan kalau kita bicara kesehatan. Kenapa perlu tetap screening itu? Karena balik lagi, coronavirus ini masih terus-menerus mutasi dan proses vaksinasi itu masih terus-menerus dikembangkan juga. Itu kalau mau kita bahas ada apa sih di baliknya itu ya memang bisa jadi kalau bahkan kita ada aja kayaknya unsur-unsur yang itu tadi. Itu Bro Har. Nah, kayaknya itu bisa kita buat satu live IG lagi sih Pan kayaknya sih. Untuk ada apa PCR dan sebagainya. Nah itu kan kayak pasti itu adalah persoalan yang kompleks gitu kan, kayak nggak hanya pertimbangan tentang kesehatan dan sebagainya gitu. Nah ini mungkin ide nih buat pengurus GBN selanjutnya, ini bisa diundang lagi nih si Elvan nih buat bahas ada apa PCR, ada apa antigen gitu, ada apakah persoalan bisnis dan sebagainya gitu. Insya Allah lah ya di kayak gini insya Allah cukup lah, nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah ini mungkin karena udah jamnya udah lebih sejam ya Van, udah cukup lama gitu. Kira-kira ada ini nggak sih yang kayak perlu disampaikan untuk teman-teman semua gitu terkait Omikron ini, sebenarnya yang perlu kita perhatikan utamanya itu apa gitu? Jadi sebenarnya nggak cuma Omikron, keseluruhan COVID ini karena dia masih dalam kita perlawanan kita atau pertahanan kita masih dalam perkembangan dan COVID itu juga masih terus-menerus berkembang, maka kita harus tetap berhati-hati dan saranku secara pribadi kita tetap taat deh sama aturan pemerintah ketika memang mereka menetapkan itu kita harus ada pembatasan, ya udah kita ikut. Tapi kalau dia ketika itu membebaskan, ya udah kita ikut juga gitu kan. Karena pasti akan ada pertimbangan dari beberapa pakar ketika kebijakan itu ditentukan. Kayak beberapa hari yang lalu kan udah mulai agak diperlonggar ya. Dan itu memang seiring dengan tingkat COVID yang ada di negara kita itu juga menurun drastis jauh. Ya wajar aja memang diturunin ya kan. Tapi dengan ini sejauh ini belum ada kebijakan yang cukup ketat ya untuk melawan Omikron ini, tapi kita saran para tenaga kesehatan tetap untuk bisa jaga-jaga bareng ya, saling ngingetin bareng juga. Terus sama yang tadi, bentuk-bentuk pencegahan tadi. Terus nanti, oh ya tambahan sedikit, kenapa kita tetap harus seperti itu? Karena ketika khawatirnya tadi nanti misalkan kena nih, misalkan ternyata punya gejala berat sampai kritis, itu ngeri deh kalau misal kita ngelihat orang yang kemudian intubasi ya diberikan bantuan tertentu karena dia gagal, karena kemudian diberikan ventilator, itu sakit sebenarnya. Alat-alat itu ketika masuk ke tubuh kita itu sakit. Belum lagi kalau ternyata kita punya komorbid, kita punya penyakit bawaan yang lainnya, itu akan jauh lebih memperparah. Nah, akan lebih baik untuk mencegah daripada itu kejadian itu baru disembuhkan. Kenapa? Karena ketika perubahan ini kita butuh biaya, pastinya kita akan makan biaya. Terus rumah sakit juga akan kewalahan bisa jadi kalau nanti kebanyakan lagi yang terinfeksi. Terus sedikit informasi, terapi yang digunakan untuk COVID-19 itu nggak murah ya. Dan susahnya di kita juga, di yang tenaga kesehatan yang menangani, kita sekarang sudah dibatasi untuk pelayanan COVID itu sudah masuk ke dalam INAJI BIJIS namanya. Jadi
duitnya itu sudah ditentuin sama pemerintah. Pokoknya segini paten. Nah, mau seberapa banyak pun yang kita pakai nanti, taruhlah misal gini deh, anggarannya 1 juta nih, silakan kamu si pasien ini misalkan. Ternyata kita habis 10 juta, pokoknya pemerintah gantinya tetap 1 juta. Akhirnya Iya, iya, iya. ya, dan itu yang perlu pikirkan juga teman-teman, karena kebijakan pemerintah sekarang sudah memasukkan COVID ini dalam minat UBGs, jadi penganggaran kita sudah lebih terbatas dan gantinya dari pemerintah untuk yang BPJS itu juga kecil. Ya, apalagi ya, itu yang perlu diwaspadai bareng-bareng. Mudah-mudahan kita bisa saling mengedukasi satu sama lain, saling mengingatin satu sama lain untuk bisa tetap mencuci tangan, menggunakan masker, terus juga menjaga jarak dan sebagainya, dan ikutin aturan pemerintah. Gitu, brother. Nah, itu teman-teman mungkin yang dari tadi mengikuti pembicaraan kita ya, ada banyak yang bisa kita catat. Ada banyak pengetahuan baru yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu, hari ini kita tahu nih, oh bahwa ternyata corona itu ya sama seperti makhluk hidup, kata Ervan tadi gitu. Dia mampu beradaptasi, mampu berkembang biak secara cepat gitu ya. Bahkan dia mampu merubah-merubah dirinya sehingga dia bisa lolos dari apa ya upaya-upaya imunisasi dan sebagainya, misalnya vaksin gitu. Ya balik lagi kan seperti kata Mas Ervan ya, terlepas dari perkembangan COVID yang begitu cepat, 3M itu masih menjadi cara yang paling efektif ya Mas Ervan ya, terkait tentang mencuci tangan dan menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya gitu. Walaupun kita merasa bahwa kita mempunyai super immunity yang kita bahas tadi, itu nggak menjamin bahwa kita akan selamat dari COVID gitu. Yang perlu kita pahami adalah ketika kita memang mempunyai kekebalan yang begitu baik, ya orang di samping kita, orang yang kita sayang belum tentu mempunyai kekebalan yang sama dengan kita gitu ya. Bisa jadi memang di kita dapat efek, lalu kita menularkan sama ibu kita misalnya akan menjadi efek yang begitu parah gitu. Dan lain sebagainya, ya kita coba mulai menaati walaupun berubah-berubah ya aturan negeri kita ini ya. Apapun itu yang saya jelas terlepas dari semua kepentingan yang ada itu pasti bermuaranya pada keselamatan kebersamaan kita. Ya kayak yang dikatakan Ervan tadi itu. Semua cara-cara tadi itu ya itu sebenarnya cara-cara yang harus dilakukan secara kolektif, tidak sendiri ya Ervan ya. Karena ya percuma kalau kita sendiri aja ya nggak bakal menang gitu. Ya pandemi ini ya akan menjadi pandemi selamanya gitu. Ini buat teman-teman yang masih kipas-kipas ayam bakar ya, kalau bisa sekarang berhentilah lagi ya, masuk kita tahun baru di rumah aja gitu. Di kamar lebih asik kok. Kita bisa nonton-nonton Netflix dan sebagainya gitu ya. Thank you nih Van. Banyak nih yang bisa kita dapat ilmu baru kayak vitamin C tadi saya nggak tahu loh itu. Kalau ternyata matahari itu tuh mengurangi ini ya manfaat vitamin C tadi. Dan Ya. bukan bermaksud menjatuhkan brand gitu ya. Mungkin bisa menjadi masukan juga ya pada minuman favorit kita tadi itu untuk merubah kemasan, packaging dan sebagainya, memperhatikan tentang itu. Mungkin udah masih kerja Pan ini lanjut apa gimana? Enggak sih, sebenarnya udah kelar tadi pas join ini, itu baru-baru kelar. Jadi habis ini untuk pulang, tapi mudah-mudahan nggak kena macet ya. Kayaknya aku belum tahu Surabaya itu kalau tahun baru gimana. Oh iya. Kalau kita di Aku di Jogja, Jakarta juga pertama kali nih tahun baru gimana? di sini di Jakarta. Nah, kalau di Iya, Jakarta kayaknya lebih ini sih orang-orangnya lebih nggak terlalu tertarik untuk keluar kayak di Jogja. Nggak tahu kalau Jogja sekarang gimana. iya loh. Itu ya parah sih, ya ramenya. Nah, Tak di kira sini orang kita pada ke Bogor, ke Puncak. Jakartanya sepi malah tahun baru. Hmm. Oke deh Pan. gitu. Thank you banget ya malam ini. Mungkin lain kali kalau dikasih kesempatan lagi sama Isa bisa bahas tuh yang tentang PCR itu apa dan sebagainya gitu. Mungkin kita lebih ke spektrum yang lebih luas gitu ya. Tidak lagi melulu pertimbangan kesehatan, tapi kita juga mencoba menilai apakah kebijakan ini dipengaruhi. Sebenarnya pertimbangan utamanya adalah hanya kesehatan saja atau dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi ide ya untuk berikutnya. Mm-mm. Ini mungkin Oke, thank you, brother. Juga cara berhentinya gimana nih ya di IG Live ini. Pertama kali nih Van, aku IG Live nih. aku juga pertama kali IG live. Uh, Oke, kasih ya Van. Thank Ya, thank you. you, brother. Sehat-sehat di sana, teman-teman juga semua Oke, ya. sip.